Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sejak menyebarnya virus corona, kata ajal menjadi familiar di telinga kita. Bagaimana kata ajal tidak familiar di telinga kita? Kalau setiap hari kita disuguhi berita kematian akibat virus corona yang merajalela. Kata ajal merupakan kata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kematian. Namun kalau kata ajal diartikan dengan kematian, maka itu sebenarnya hanya salah satu dari makna ajal. Arti ajal sesungguhnya dalam bahasa Arab adalah batas waktu. Di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah juga memakai kata ajal. Misalnya tentang batas akhir wanita yang diceraikan suami boleh untuk menikah lagi, atau disebut dengan masa iddah. Dan ada juga penggunaan kata ajal berbicara tentang batas akhir orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya atau jatuh tempo. Meskipun Allah lebih sering memakai kata ajal untuk kematian seseorang atau keruntuhan suatu umat, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat ada batas waktu. Maka apabila batas waktu mereka telah datang, mereka tidak dapat memundurkan sesaat pun, dan mereka tidak dapat pula memajukan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat yang saya kutip, kata ajal disebut dua kali. Kata ajal pertama menjadi mubtada muakhar, karena khobarnya muqaddam, yaitu likulli. Sedangkan kata ajal yang kedua, kedudukannya sebagai fa'il atau subjek, karena didahului fi'il ja'a. Meskipun keduanya berbeda kedudukan, tetapi status keduanya sama, yaitu marfu', ditandai dengan harokat dhammah. Jadi meskipun tanda di akhir keduanya sama, yaitu dhammah, tetapi sebenarnya keduanya itu berbeda kedudukannya dalam kalimat, yaitu mubtada dan fa'il. Saudaraku kaum muslim yang berbahagia, setiap umat atau satu kelompok makhluk Allah yang hidup, baik manusia maupun hewan, mempunyai ajal atau batas waktu berupa kematian atau kehancuran. Masa hidup seseorang atau kejayaan suatu umat ada batas waktu berakhirnya. Seringkali di dalam Al-Quran Allah ceritakan kehancuran suatu umat akibat dari kesombongan mereka yang tidak mau beriman dan tidak mau tunduk kepada Allah, sehingga Allah tentukan ajal atau batas waktu kebinasaan mereka, seperti Namrud di zaman Nabi Ibrahim dan Fir'aun di zaman Nabi Musa. Dan apabila batas waktu kebinasaan mereka sudah tiba, sesuai dengan waktu yang Allah tentukan, maka mereka tidak dapat mengundurkan sesaat pun, dan mereka juga tidak dapat memajukan sesaat pun. Namun lebih jauh lagi, kalau kita memahami makna dari kata ajal adalah batas waktu, maka segala rencana yang kita buat
pun sebenarnya ada masa tibanya. Seperti rencana untuk menikah, keinginan mempunyai anak, mendapatkan mitra bisnis, memperoleh popularitas. Sematang apapun rencana kita untuk menikah, sekuat bagaimanapun keinginan kita untuk mempunyai anak, sehebat apapun strategi kita untuk mendapatkan mitra bisnis, dan secanggih bagaimanapun jurus yang kita rancang untuk mendapatkan popularitas, tetapi kalau Allah belum tentukan waktunya, maka semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa semua yang kita rencanakan Allah jualah yang menentukan waktunya, maka kita harus bersabar menunggu batas waktu yang Allah tentukan dan terus berdoa supaya Allah memudahkan jalan menuju yang kita inginkan. Seperti pengalaman kami bertahun-tahun mencari rekan yang sevisi dalam membuat video pembelajaran terjemah Al-Quran yang bertujuan untuk mencari pahala dan ridho Allah, tidak semata-mata mencari materi. Alhamdulillah, Allah pertemukan kami dengan cara yang kami tidak duga. Bisa jadi lewat kesungguhan doa yang kami panjatkan setiap malam, Allah akhirnya kabulkan. Begitulah batas waktu yang Allah tentukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Apabila batas waktunya telah tiba, maka segalanya Allah bukakan jalannya. Yang penting terus bersabar dan berdoa dalam mencapai yang kita rencanakan, karena semua ada ajalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.